Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Mikil Masyuri, dalam Berita 10. Pemerintah Provinsi Riau menjadi tuan rumah pertemuan Gubernur se-Sumatera. Pertemuan ini bertujuan sebagai sarana pengembangan pola komunikasi antar pemerintah daerah se-Sumatera. Gubernur Riau Samsuar mengatakan, rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera tahun 2022 yang digelar di Pekanbaru, Riau mempunyai arti sangat penting dan strategis, di mana diharapkan dapat menghasilkan sinergitas dalam percepatan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera. Gubri menyampaikan tujuan pelaksanaan Rakor Gubernur se-Sumatera tahun 2022 di Provinsi Riau sebagai sarana pengembangan pola komunikasi antar pemerintah daerah se-Sumatera. Hasil Rakor Gubernur Riau se-Sumatera di Provinsi Riau yang dilaksanakan ini dirumuskan dalam hasil kesepakatan dan ditandatangani oleh Gubernur se-Sumatera yang hadir. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengapresiasi rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera yang digelar di Riau, Kamis 30 Juni 2022. Namun, Wamen meminta kedepannya Gubernur se-Sumatera harus menunjuk ketua forum gubernur dari 10 gubernur se-Sumatera. Ia mengatakan, untuk pelaksanaan Rakor bisa dilakukan berpindah-pindah provinsi, namun untuk penguatan harus ada ketua forum. Pada rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Provinsi Riau, tidak dihadiri seorang menteri pun. Padahal, direncanakan rapat tersebut akan dihadiri 3 orang menteri, salah satunya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun, pada hari H, acara hanya dihadiri oleh Wakil Mendagri John Wempi Wetipo. Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, hanya diwakili oleh staf ahli bidang pemerataan dan kewilayahan, Okto Rialdi. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga dijadwalkan akan hadir dalam Rakor Gubernur se-Sumatera tidak datang. Lalu, untuk Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, tak hadir juga dan diwakili Dirjen secara virtual melalui Zoom meeting. Bahkan dari 10 provinsi se-Sumatera, ada 3 gubernur yang tidak hadir dalam Rakor tahunan itu. Kepala daerah yang tak hadir di antaranya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Thalassemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau thalassemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Gubernur Riau Samsuar didampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso ziarah ke makam Islam Melayu di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis. Gubernur Riau Samsuar melakukan ziarah ke makam Islam Melayu di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, didampingi Wakil Bupati Bagus Santoso, Sabtu 25 Juni 2022 sore. Sebelumnya, Gubernur Riau Samsuar tiba di Negeri Junjungan pukul 15.10 waktu Indonesia Barat menggunakan helikopter dan mendarat di lapangan Pasir Andam, Dewi, Bengkalis. Kemudian, Gubernur Riau yang kala itu tiba bersama anggota DPRD Provinsi Riau Misliadi dan Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kismi langsung disambut Wabub Bagus Santoso dan beranjak menuju komplek makam tua di Dusun Sukajadi, Desa Pangkalan Batang. Ziarah yang dilakukan ini sekaligus melihat langsung makam yang diketahui salah satu pusarannya merupakan habaib Rasulullah dan memiliki peran dalam penyebaran Islam di Bengkalis pada zaman dahulu. Tibanya Gubernur Samsuar, aktivitas berzikir dan doa dilakukan bersama rombongan pengurus makam
Kepala Desa Pangkalan Batang, masyarakat setempat, serta sejumlah mahasiswa. Sedangkan Wakil Bupati Bagus Santoso menyambut baik kedatangan Gubri bersama rombongan ke negeri Junjungan. Tentunya, Gubri bisa melihat langsung kondisi Pulau Bengkalis dan bisa dianggarkan dalam APBD Riau. Wakil Bupati Bengkalis mengharapkan perhatian dari Gubri dalam pembangunan Riau, khususnya Bengkalis. Karena kalau daerah saja yang membangun tidak akan sanggup, makanya harus ada campur tangan provinsi dan pusat. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan saat ini telah menyalurkan sebanyak 7.400 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku sapi ke semua daerah kabupaten dan kota. Dosis vaksin yang diterima dari pemerintah pusat itu didapatkan bertahap, yakni 3.400 dosis vaksin tahap pertama dan kini ditambah 4.000 dosis vaksin lagi. Pemerintah Provinsi Riau serius dalam penanganan penyakit kuku dan mulut pada sapi ternak yang sudah mewabah di 6 daerah di Riau. Data Dinas PKH Riau kini mencatat saat ini 225 ekor sapi di Provinsi Riau telah terpapar PMK hewan ternak. Dengan rincian, Kabupaten Rokan Hulu 53 ekor, Siak 26 ekor, Indragiri Hilir 24 ekor, Bengkalis 100 ekor, Kampar 16 ekor, dan Indragiri Hulu 6 ekor. Gubernur Riau Samsuar, Senin 27 Juni 2022 pagi, melepas secara resmi mobil siaga penanganan PMK untuk ditujukan ke 12 kabupaten kota di Riau, sekaligus menerima vaksin PMK dari pusat. Provinsi Riau untuk tahap pertama ditujukan ke Kampar 1.000 dosis, Siak 500 dosis, Bengkalis 600 dosis, Inhil 400 dosis, Kuansing 400 dosis, Rohul 1.000 dosis, Inhu 1.000 dosis, Rohil 600 dosis, Pekanbaru 200 dosis, Dumai 300 dosis, dan Meranti 200 dosis. Gubernur Riau mengatakan bahwa vaksinasi ditujukan kepada sapi yang belum terjangkit PMK, bukan yang sudah terjangkit, karena sifatnya adalah pencegahan. Samsuar menambahkan bahwa memang datangnya PMK ini merupakan cobaan di tengah masyarakat, di mana saat ini peternak mau dapat rezeki dari hewan kurban, namun wabah PMK datang. Saat ini ada 6 kabupaten kota di Riau yang terkena wabah PMK, maka per desa langsung di lockdown. Semua petugas di daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka penanganan sapi ini. Jadi, semua tenaga kesehatan harus turun ke bawah, ke masjid dan musola, karena hampir semua itu melaksanakan sapi kurban tahunan. Ada yang tahu, ada yang tidak. Masyarakat banyak tak tahu sehat atau tidaknya. Maka itu yang paling utama adalah penanganan. Gubernur Riau Samsuar meminta kepada vaksinator yang berjumlah 170 orang harus segera divaksinasi. Tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam.
Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Selamat Hari Air Dunia 2018. Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikel Masyuri undur diri. Sampai jumpa.